Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Nah, ini kita akan menginformasikan tentang perubahan harga pada 4 komoditas, yaitu ada bawang merah, cabai, tomat, dan juga kentang. Tapi sebelum kita menyampaikan informasi, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk para Sobat Tani yang setia menunggu konten-konten CTHI. Nah, di sini kita akan menginformasikan update harga. Gimana sih perubahan harga setelah hari raya atau setelah lebaran, di mana sebelumnya sebelum lebaran harga bawang merah sangat meningkat mencapai harga 40 sampai 50.000 per kilonya. Nah, kira-kira berapa sih harga bawang merah dan komoditas lainnya setelah hari raya? Stay tune terus di channel kami. Nah, ini informasi awal, kita awali dengan yang di daerah kita sendiri, di daerah Probolinggo. Dan kita akan menyampaikan tentang komoditas bawang terlebih dahulu, di mana ini kita mendapatkan informasinya dari Pasar Bawang Dringu yang merupakan sentra bawang merah di Kabupaten Probolinggo, dan kita sudah kerjasama langsung dengan posko atau koordinatornya, yaitu Pak Sugiono sendiri. Di mana sebelumnya, sebelum lebaran, harga bawang merah mencapai harga 50.000, dan hari ini setelah lebaran ini mengalami penurunan harga yang mencapai harga 38.000 per kilonya. Dan di sini stoknya hanya sampai di ukuran bawang besar saja, dan untuk harga bawang super stoknya masih kosong dan harganya juga kosong. Kita mulai dari ukuran bawang kecil terlebih dahulu. Pada tanggal 8 April 2025 di sini ada harga bawang kecil yang mencapai harga 17 sampai 19.000. Ada harga bawang tanggung kecil yaitu 24 sampai 26.000. Harga bawang tanggung 28 sampai 30, harga bawang tanggung besar 33 sampai 35.000, dan yang terakhir yaitu ada harga bawang besar mencapai harga 36 sampai 38.000 per kilonya. Nah, untuk stok hari ini sangat menipis Sobat Tani daripada stok sebelumnya. Untuk stok bawang merah di Pasar Bawang Dringu Probolinggo mencapai kurang lebih 20 ton saja. Nah, ini kita lanjut ke daerah kedua, karena kita bukan hanya pantau di Probolinggo saja, tapi kita kerjasama dengan daerah lain juga, yaitu daerah Kediri, Karo, dan juga daerah Malang. Dan ini daerah kedua yaitu dari daerah Kediri. Di sini merupakan sentra cabai rawit, tepatnya di Desa Siman, Kecamatan Kepung, dan kita mendapatkan data informasinya langsung dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia. Di sini ada 3 jenis cabai atau 3 ukuran cabai, yaitu ada cabai merah besar mencapai harga 31 sampai 33.000, cabai merah keriting 33 sampai 35.000, harga cabai rawit merah 60 sampai 80. Nah, ini diperkirakan harga cabai rawit di daerah Kediri mengalami kenaikan harga dikarenakan pasokan sedikit dan penyerapan ke daerah Jabodetabek, Bali, dan juga Mataram. Nah, itu adalah salah satu penyebab harga cabai rawit di daerah Kediri mengalami kenaikan harga dari harga-harga sebelumnya. Dan kita lanjut ke daerah ketiga, yaitu dari daerah Malang. Malang, tepatnya di UPT STA Mantung Pujon. Di sini kita ambil 4 komoditas. Yang pertama ada bawang. Sebelumnya kita ada 2 jenis bawang, ada Bali lokal dan juga ada bawang merah varietas Filipina. Dan hari ini yang tersedia hanya Bali lokal saja yang mencapai harga 34.000. Sebelumnya harganya mencapai 32.000, sekarang menjadi 34.000 per kilonya. Naik berkisar 2.000 saja. Dan juga ada komoditas cabai. Di sini ada cabai merah mencapai harga 25.000, cabai rawit 60.000, cabai rawit hijau 21.000, cabai keriting yaitu 35.000 per kilonya. Dan di sini ada komoditas tomat, ada 2, yaitu ada tomat sayur dan tomat buah. Untuk tomat sayur mencapai harga 3.000 dan tomat buah mencapai harga 4.000 per kilonya. Dan yang terakhir ada komoditas kentang. Di sini ada kentang pujon mencapai harga 10.000, ada kentang asli Batu 14.000 dan kentang asli Probolinggo yaitu 13.000. Dan yang terakhir kita tutup dengan daerah luar Jawa, yaitu dari daerah Karo, Sumatera Utara, tepatnya yaitu Pajak Roga, Barastagi. Di sini ada cabai hijau mencapai harga 21 sampai 26.000, cabai merah 30 sampai 35.000, cabai rawit kasar 20 sampai 24.000, dan ada cabai rawit kecil mencapai harga 25.000. Dan juga ada komoditas tomat mencapai harga 4.500, dan juga ada komoditas kentang, yaitu ada kentang kuning dan kentang merah yang mencapai harga 12.000 untuk kentang kuning, dan kentang merah mencapai harga 13.000 per kilonya.
Nah, itu adalah informasi dari daerah Probolinggo dan juga dari daerah lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa untuk harga setelah Lebaran itu mengalami penurunan Sobat Tani daripada harga sebelum Lebaran. Di mana sebelum Lebaran ini banyak sekali petani yang tidak melakukan pemanenan pada tanamannya. Tapi setelah Lebaran banyak sekali petani yang berlomba-lomba melakukan panen supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu salah satu penyebab jika banyak sekali petani yang melakukan pemanenan secara serentak otomatis menyebabkan stok yang ada di pasar sangat melimpah dan itu adalah faktor stok Sobat Tani. Jika stoknya banyak itu akan mengakibatkan harga komoditas mengalami penurunan harga. Nah, jika stoknya menipis dan kualitasnya bagus, yaitu akan mengakibatkan kenaikan harga pada harga komoditas tersebut. Nah, jadi itu saja yang cukup kita sampaikan kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Sobat Tani semuanya dan jangan lupa juga untuk selalu nonton konten-konten kita karena di sini kita ada konten edukasi yaitu konten tentang materi-materi pertanian. Jadi Sobat Tani jika ingin bertani atau belajar ilmu pertanian bisa nonton konten-konten edukasi kita dan kita juga ada konten testimoni yaitu tentang penggunaan produk kita karena kita juga menjual produk-produk pertanian seperti pestisida, fungisida, bakterisida, pupuk dan juga perekat. Nah, jika Sobat Tani tertarik dengan produk-produk kita, bisa kunjungi toko kita atau nanti kita akan beri link pembeliannya di bawah video. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan share video ini. Subscribe channel CTHI, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update harga di selanjutnya. See you guys!